Agak mundur juga. Nyam-nyam. Eh, Nemu postingannya Dinai di TikTok nih. Yang apa? Kalau ternyata emoti dan temperamen anak itu terbentuk dari sejak dalam kandungan. Maksudnya gimana? Jadi kalau anaknya nggak mau temperamen, nggak mau emosian, nggak mau gampang murung, gampang sedih, maka harus dirawat dari sekarang adalah emosi dari perasaan ibunya. Jadi kadang tuh emang karena bawaan bayi ketika hamil itu kan emang kadang ada yang beda-beda toh. Ada yang morning sickness, ada yang nggak morning sickness tapi pengennya makan terus, kayak gitu-gitu kan. Nah, Lanjut. Bentar, tak terus cek. Lanjut. Terus terus peran suami atau ayah itu sangat penting dalam membangun karakter anak sejak dini, sejak dalam kandungan. Calon ayah harus lebih mengayomi, mencintai, dan memberikan perhatian yang lebih kepada istrinya yang sedang hamil. Buat ibu hamil lebih bahagia di kehamilannya karena emosi ibu akan sampai kepada janinnya, sehingga membentuk karakter anak yang sedang dikandungnya. Jangan lupa calon ayah juga harus sering ajak ngobrol janin dan elus perut ibu hamil, karena suara ayah itu akan lebih menarik didengar bagi janin. Biarkan janin merasa dicintai oleh kedua orang tuanya, bahkan jauh sebelum ia dilahirkan. Menurut kamu ini bener apa enggak ini? ya bener kah? Eh, apa yang dimakan ibu aja berdampak ke janin, apalagi perasaan yang apa yang mudah berubah. Itu pasti juga dirasain sama janinnya kan. Jadi selama hamil tuh ya suami dan istri juga harus hati-hati. Baik itu menjaga perasaan atau menjaga makanan, jangan ngerasani uang, ngerasani orang aja kita juga harus hati-hati kan. Nggak perlu, nggak harus apa, nggak seintens biasanya. Soalnya kalau ibu hamil itu kan lebih gampang, nggak tahu kenapa mungkin suasana hatinya kan juga mungkin lebih berbeda kan, karena merasakan hormon-hormon tubuh itu kan juga ada hormon yang diproduksi lebih ya kan, jadi itu kayak mungkin kalau dengan cerita yang tadinya dia biasa aja karena lagi hamil jadi lebih sensitif gitu ya. Jadi emang harus sering-sering atau banyak-banyak mungkin berdoa, mungkin lebih banyak hal-hal yang lebih positif sih emang. Soalnya selama aku menyampaikan materi kepada ibu-ibu PKH-ku, materi stunting itu kan memang materinya dimulai dari eh 1000 hari pertama kehamilan kan. Itu emang di dalam materi itu juga ada kayak, ibu hamil itu nggak boleh terlalu capek, hindari kegiatan-kegiatan yang memicu emosi dan lain sebagainya. Soalnya itu bener-bener berdampak banget pada watak si anak nantinya. Udah. Nah, kita kan besok Juli itu udah mulai 5 tahun ini. Jadi emang ternyata tuh, anak usia 5 tahun, sesuai dengan ilmu parenting tuh di Mustanting yang aku baca tuh, itu anak 5 tahun itu harus mulai bisa tahu malu gitu loh, tahu malu dengan lawan jenisnya. Makanya itu dia tuh udah meskipun masih 4 tahun lebih ya kemarin ya, sebelum 5 tahun tuh dia udah belajar kayak malu kalau misal ganti baju di depan ayahnya, mandi harus sama aku, ya kan. Misal mungkin kalau misal dalam rumah itu tuh ada yang sejenis dengan si anak tuh ya yang sama itu ya misalnya mama kerja, ayah kerja, atau ayah di rumah misalnya ya, pas lagi ayah di rumah kayak gitu. Nah si anak ini tuh misal pipis atau mau mandi atau apa tuh ya sama mbahnya, mbah putrinya gitu loh, sama utinya gitu loh. Karena dia udah malu nih kalau dipegang ayahnya, Ya untungnya pinjam di depan ayahnya, kayak gitu. untungnya kita udah ngajarin anak kita malu sejak kecil kan ya. Dari dulu kita udah ngajarin kalau ganti baju di depan ayahnya itu malu. Terus mandi selama ini yang mandi sama kamu. Untungnya kita udah ngajarin itu, ngajarin rasa malu itu sejak kecil gitu loh. Sepenting itu sih, Sepenting itu sih, penting dalam
rumah Dalam tangga Islam itu. pun udah disebutin kalau malu itu sebagian dari iman kan. Iya, Aku pernah bikin konten tentang yang malu, ngajarin malu sejak dini untuk anak kecil tuh sangat penting ternyata. iya, 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 bener, 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 bener banget. Jadi insya Allah kalau kita udah tanemin itu dari kecil tuh sampai dewasa dia tahu kalau ada batasan-batasan ya ternyata antara perempuan dan laki-laki itu kayak gitu. Ya harus ada batasan sih dan harus diajarkan Mhm. sejak dini. Kalau mungkin kalau orang-orang zaman dulu tuh mungkin kalau ibu-ibu kita ya itu mungkin kurang paham tentang hal yang jadi Apalagi orang-orang desa kayak gini ya. Kita kan hidup di desa ini banyak banyak banget yang ketika kita gendong anak di depan rumah, banyak yang pengen cium anak-anak kita misalnya. Padahal yang pengen cium anak kita bapak-bapak semuanya kan. itu juga. Itu kan hidup di desa itu kadang susah banget untuk menerapkan parenting kayak gitu. Kadang kalau kita terlalu keras, "Jangan jangan cium anak aku," contohnya banyak yang ngerasani, banyak yang nggak suka. Cuma kan kita harus membentengi hal-hal itu juga sejak dini juga kan. Makanya ya yang penting tuh kita nggak ketika kita udah mulai berumah tangga, harus mulai tahu ilmu-ilmu tentang menjadi istri harus bagaimana, menjadi suami harus bagaimana, menjadi orang tua yang paling penting nih ya. Makanya tanggung jawabnya seorang ibu, seorang ayah menjadi orang tua itu tuh nggak gampang, emang berat banget. Tapi Iya, apalagi punya anak cewek. Anak cewek itu, perasaannya lebih ekstra, kehati-hatiannya lebih ekstra. Aku bayangin, melihat anakku Zea itu semakin tumbuh besar, nanti suatu saat bakal diapelin cowok. Aku udah bayangin sampai sana, di suatu saat bakal nikah, aku harus kayak gimana, aku udah bayangin ketakutan-ketakutan kalau aku gagal jadi seorang ayah yang ngurusin anak cewek ini loh. ya itu. Harus diajarin malu lebih ekstra daripada anak cowok kalau anak cewek itu. Dia mulai dari sejak masih bayi, kita harus mulai ngerti, oh parenting kita punya bayi itu harus kayak gimana sih, misalnya, oh kalau ada orang mau cium-cium apa gimana gitu tuh, nggak boleh, misalnya harus izin dulu, kayak gitu. Kita juga harus tahu ilmunya itu. Jadi ketika kita mau ketemu bayi atau anak kecil yang lucu tuh kita udah tahu, aku nggak boleh nih, langsung mau cium-cium aja, bertanya dulu, "Mbak boleh aku cium nggak? Aku bersih kok," misalnya. Kalau aku tuh dulu gini, mungkin, banyak yang, "Terus gimana caranya untuk bisa, nggak ngebolehin apalagi kita tinggal di desa, nanti takut diomongin orang apa." Kalau aku dulu nih ya, kalau kalau aku dulu, "Maaf Bu, anak saya Lu lagi ini," gitu, misalnya kayak begitu, atau mungkin ya cari alasan lah ya walaupun heeh, itu bohong nggak iya, iya, apa-apa. iya, nggak apa-apa yang penting yang Iya, terbaik buat kebaikan anaknya gitu, atau menjaga hati yang lawan bicara kita juga menjaga anak kita kan, itu bohong untuk kebaikan mungkin menurutku juga nggak masalah sih. kayak itu, kalau aku untuk ngejaga gitu loh, kayak gitu. Ya aku rasa semakin banyak, konten-konten di media sosial tentang parenting apalagi orang-orang yang punya anak balita zaman sekarang itu rata-rata melek media sosial karena rata-rata milenial kan. Aku rasa semuanya sudah, sedikit demi sedikit mulai sadar tentang jangan cium anak sembarangan, terus parenting-nya lebih lebih berhati-hati, Maksudnya cium anak sembarangan tuh cium anaknya orang. cium anaknya orang sembarangan, ya maksudku itu. Kita tuh nggak boleh anak kita tuh dicium sama sembarang orang gitu, kayak gitu. Karena emang, membentuk karakter anak itu tuh emang, apa ya, itu kan namanya karakter sama mama itu kan Dari orang tua. landasan banget ya, basic banget ya gitu. Jadi emang udah harus kasih tahu dari kecil, dari mulai dari kecil banget. Terus dia sekarang udah malu kalau mau pipis aja, "Cariin aku dulu mama, mau pipis," kayak gitu kan. Kalau seandainya nggak ada kamu, dia kan karena udah bisa toilet training, jadi udah bisa pipis sendiri, udah bisa cebok sendiri. Nggak mau sama sekali dianterin ayahnya. Nggak mau sama ayah kakung tuh nggak mau. Bahkan mau dicium kakung aja dia udah malu gitu loh. Dicium kamu sekarang tuh aku tadi ngeliat pas waktu dia lagi main sama temennya, sama Adam, itu kamu mau cium dia tuh malu gitu loh. Kayak dia lari dulu biar temennya nggak ngeliat kayak gitu. Sampai kayak gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi memang harus ditanamin dari sekarang sih. Eh eh penting banget untuk orang tua tuh tahu yang namanya ilmu parenting karena itu bener dasar banget. Ya aku rasa anak-anak yang udah punya anak balita zaman sekarang udah paham sih. Cuma kadang kan kita dulu waktu kecil, ya orang tua emang sekarang milenial kan, kita sepantaran ini. Dulu waktu kecil kita parenting-nya beda, parenting VOC lah, penuh dengan, apa namanya, bentakan, penuh dengan makian. Nah, kadang kita banyak teman-temanku yang berkaca dengan parenting dulu gitu lebih eman-eman kepada anaknya gitu.
dia nggak mau menerapkan parenting zaman orang tuanya dulu, nggak mau marahin, nggak mau apa, nggak mau nyubit lah, ya nyubit okelah kalau nggak mau. Bukan nyubit tapi maksudnya nyubit Karena itu maksudnya bukan gitu. Nyubit itu kan juga sebenarnya juga iya, nggak gitu ya. maksudku Dia dieman-eman dalam itu. omongan gitu loh. Iya iya, maksudku dalam konteks itu loh, dalam konteks anak-anak ini dieman-eman banget sampai akhirnya eman-emannya itu keluar batas, maksudku kayak gitu. Eman-emannya sampai anaknya ini ngelakuin hal-hal yang nakal karena dia nggak mau marahin anaknya, ya akhirnya dia dimaklumin dengan apa namanya, dengan kata-kata, ya namanya juga anak-anak gitu kan. Hal-hal seperti itu sebenarnya sangat, merugikan anak juga sekaligus merugikan orang tua gitu loh. Kalau anak-anak dibiarkan dalam jangka panjang, dibiarkan berlaku nakal seperti itu, takutnya ketika tumbuh dewasa, itu hal-hal nakal seperti itu dianggap hal yang wajar kepada anaknya. Jadi besok suatu saat dia akan melakukan hal yang nakal juga kepada orang tuanya gitu loh. Karena dia dari kecil menganggap itu hal yang wajar gitu. Bahkan di lingkungan-lingkungan teman-temanku, anak-anaknya banyak yang sampai nakalnya tuh sekarang ngeri loh. Nakal-nakal dulu kan iya, nakal, Rebutan. rebutan dan sebagainya. Nakalnya sekarang tuh sampai manipulasi temen-temennya, "Eh, jangan temenin dia." Anak yang umur 5 tahun loh bisa manipulasi temen-temennya yang lain, "Eh, jangan temenin dia." Gitu. Bahkan aku tahu tuh dari waktu masih dia umur 3 tahunan dia udah bisa kayak gitu. Banyak anak-anak kecil kayak gitu kan. Dulu kita cuma sebatas rebutan dan lain sebagainya. Tapi tuh gini loh ya, aku tuh juga heran ya, kadang kita udah ngasih tahu misalnya sama yang ngomong misalnya gitu ya, "Bu, ini kok tadi begini," tapi ya namanya anak kecil kayak gitu tuh. Oh iya ya, kata-kata namanya anak kecil itu sangat kalau zaman sekarang udah gak relevan deh, anak kecil itu masih bisa dibentuk, masih bisa diarahkan. Kalau selama masih bisa dikasih tahu, ya kasih tahu. Kalau sekali 2 kali dikasih tahu nggak ngerti, ya dimarahin gitu loh. Dimarahinnya juga jangan pakai fisik. Iya, meskipun meskipun kita nggak tahu dia dikasih tahu apa enggak ya, minimal tuh ada perubahan gitu. Iya, minimal ada Ternyata kecil itu tuh nggak sekeras kita yang udah dewasa gini ya, padahal kalau orang karena misal nih ada orang yang udah ngebentuk menjadi, NPD ya, itu emang susah karena dia udah tua, dia udah usianya udah kayak kita nih, terus dia NPD itu nggak bisa kan semua semua ahli ya, semua ahli psikolog atau apa itu selalu bilang NPD itu nggak bisa sembuh. nggak bisa sembuh. Ya itu, hati-hati jangan sampai ternyata yang ngebentuk anak kita menjadi NPD itu sendiri gitu loh. Karena kita membiarkan hal-hal yang nggak wajar itu dari kecil gitu. Karena ngeman-ngeman anaknya, takut dia nangis, takut dia trauma karena marahan kita. Justru kalau ketika masih kecil ya harus dibentuk sebaik mungkin dengan cara dinasehatin. Ya, nggak perlu ngelihatin di depan kita dia marahin apa enggak, yang penting tuh kelihatan ada Ada perubahannya. Tapi aku ngelihat itu ya, anaknya temen kita nih, itu tuh aku ngelihatnya itu dia nggak ada perubahan sama sekali, iya dan bahkan terus kayak malah justru semakin parah gitu loh. iya iya nakalnya sangat Iya, di luar wajar kenapa anak-anak ya sekarang Allah itu. kok kok dia malah semakin parah ya, kayak gitu loh. Kadang kadang, nakalnya bukan nakal sih dia kayak gitu, itu udah menurutku harus dibawa ke psikolog deh. Iya, Sampai akhirnya dia membuat skenario sedemikian rupa supaya temennya yang dia nggak suka itu dibenci juga sama orang-orang di sekelilingnya itu loh, bahaya loh. berbahaya sekali loh. Jadi kalau menurut aku ya, untuk orang tua yang misalnya anaknya, "Anakku kok kayak gini ya?" Misalnya dia ngerasa anaknya baik-baik aja, tapi banyak orang yang bilang, "Bu, tadi anaknya begini begini gini," gitu tuh, Harus eee, diterima dulu, harus dia diverifikasi, bisa menerima dulu. diverifikasi. Alhamdulillah dikasih tahu ya, mungkin, Betul. anak kita tuh di depan kita baik, tapi di belakang kayak gimana gitu tuh nggak masalah kita itu untuk bisa menerima semua masukan, terus juga nggak masalah juga misalnya kita tuh harus keluar uang sedikit untuk kebaikan anak. Misalnya, "Oh, aku kayaknya harus konsultasi ke psikolog deh, kenapa ya anakku tuh kalau, ngelihat temennya begini aku harus bisa kayak gitu. Aku marah nih karena dia bisa kayak gini kok aku enggak," kayak gitu loh ya. Iya, psikologi itu bukan aib dah zaman sekarang itu. Misalnya iya, misalnya aja ya punya mainan ini gitu, terus dia tuh pengennya tuh dia benci banget nih sama si Zea ini, kayak Mmm, terus nggak suka, terus dia mengajak, sebel gitu. buat skenario Itu tuh sedemikian rupa. udah terbiasa kayak gitu tuh harusnya aku harus gimana sih ngadepin anak yang kayak begini, karena dia dari kecil tuh kayak begini terus gitu loh. Nah, yang lebih bahaya itu ketika orang tua itu nggak sadar tentang keburukan anaknya yang kayak gitu, didiamkan akhirnya jadi NPD itu bahaya banget loh. NPD itu akhirnya bisa merusak diri dia sendiri juga loh nantinya. Dan orang tua, Kayak gitu tuh bahaya karena banget, karena NPD syarat penyakit bisa disembuhkan itu kan karena yang pertama dia sadar kalau dia sakit gitu loh.
Kalau dia nggak dari NPD itu kan susah banget untuk membuat dia sadar kalau dia NPD itu kan susah banget. Makanya ya banyak ahli yang bilang NPD itu susah disembuhkan karena pelakunya aja nggak sadar kalau dia sakit, kayak gitu. Nah, anak kecil itu kan bisa dibentuk dari kecil, makanya dari kecil kalau bisa diarahkan di jalan yang baik ya harus dimaksimalkan, kayak Iya gitu. benar, benar banget itu. Aku setuju sih, karena emang Makanya kita mau memindahkan anak kita ke sekolah yang baru itu kan salah satunya karena di sekolah yang baru itu ada psikolog gitu loh. mhm, Aku nggak malu membawa anakku ke psikolog karena psikolog zaman sekarang itu bukan hal yang negatif gitu loh. Kalau zaman dulu tuh kan dibawa ke psikolog orang-orang stigmanya gila itu paling. Ya kalau zaman sekarang itu udah ditinggalin deh kayaknya mindset-mindset kayak gitu. Makanya bawa anak ke psikolog itu perlu karena kan kita orang tua jadi orang tua kan masih awam ya, bukan bukan ahli ya. Kita masih terus belajar, kita belajarnya dari siapa ya, dari orang-orang yang ahli, dari psikolog, dari yang ahli parenting, ya kita sesering mungkin kalau bisa sesering mungkin dibawa ke psikolog ya bisa mau banget lah aku konsultasi ke psikolog gitu, bawa anak kayak gini ini normal apa enggak, itu penting sesekali harus dibawa ke psikolog tuh penting. Walaupun merasa selama ini anaknya normal-normal aja, tapi kan sesekali kita pengen tahu watak dan kepribadian anak kita seperti apa kan kita kita sesekali penting juga dibawa ke psikolog gitu. iya kayak gitu, benar. Jadi tuh jangan terus punya pikiran kalau menurut aku ini bener-bener jangan ya, kalau menurut aku ini bener-bener, kebangetan sih sampai, misalnya anaknya tuh udah banyak orang yang bilang, nakal gitu ya misalnya sampai bisa manipulatif anak kayak gitu, terus dia nih bilangnya, "Ah, masih anak-anak juga belum bisa sembuh." Jangan pernah punya pikiran kayak gitu, apalagi itu tuh udah dari kecil bapaknya kayak gitu terus, orang bilang kayak gitu terus kok dia masih diem aja gitu loh. Maksudnya, "Bu, ini tuh loh, tadi tuh nakalin ini, nggak boleh main sama ini." Kayak gitu terus harusnya dia tuh kayak gimana ya, dia tuh bisa sembuh tuh harusnya kayak gimana tuh. Jangan menormalkan kelakuan anak yang, Nakal, udah minimal nakal lah itu. gitulah ya, jangan Nakalnya udah yang menyakiti orang lain, dia tuh itu tuh namanya juga anak-anak. dengan kata-kata namanya juga anak-anak itu harus dihindari itu. Iya, bener banget. Aku benci banget kalau udah namanya juga anak-anak ya yang bisa ngarahin anak-anak kan ya kamu itu loh. Kenapa Nah, kamu gak yang ngarahin yang itu? lebih parah lagi itu, yang dikasih nasihat atau dikasih masukan itu bukan anaknya, tapi malah temennya atau anaknya orang lain gitu loh. Nah itu bener-bener itu sih kalau menurut aku kayak merasa seperti anaknya tuh yang bener, justru malah ya itulah, ya susah ya kalau kayak gitu. Ya susah sih. Aku kadang ngelihatnya gitu kayak, ya Allah padahal dia tuh nggak salah, si temennya tuh yang salah tuh ya anakmu itu, gitu loh. Tapi malah yang dikasih tahu malah anaknya orang lain. Dia menganggap parenting-nya orang lain tuh nggak baik karena anaknya jadi kayak gitu, padahal padahal kan kelakuan temennya itu kan sebenarnya nggak merugikan orang lain ya. Iya kan? Iya. Lakil-lakil temennya sampai dia tuh uangnya pakai uang besar atau apa, itu kan tidak merugikan orang lain, itu kan merugikan dia sendiri misalnya. Kan harusnya bisa tanya kalau hal-hal yang kayak gitu tuh karena bukan kelakuan yang negatif, itu tuh nggak apa-apa tanya ke orang tuanya, misal, "Pak, ini kok uangnya banyak ya bawanya, emang ditinggalin banyak apa gimana?" Itu kan nggak apa-apa ya, kayak gitu. Yang dikasih tahu ya anak kita. "Mama sama ayah cari uang itu nggak gampang loh, Dek," misalnya. Kan mama sama ayah udah bilang kalau jajan nanti di hari-hari tertentu, misalnya kayak gitu ya, kalau di mainan, ya aku beli ini, nanti minta saya sama ayah sama mama kalau ada temen yang mau ngasih, kalau, eee, itu harganya mahal, bilang aja, "Nggak usah, makasih," kayak gitu. Kan itu juga bisa, nggak perlu negor si anak itu yang ngebeliin gitu kan. Heeh. Tapi kan ya ilmunya kan ya masing-masing. Iya, intinya yang pertama orang tua. Orang tua itu jangan denial kalau ketika ada laporan kalau anaknya nakal. Kadang kalau dia itu nakal, kita juga sering marahin dan sering nasihatin, "Ya nggak boleh kayak gitu." Kadang kalau sampai dia tantrum, sekali tantrum kita diemin. Ya nggak masalah gitu loh kita marahin sesekali anak biar biar dia sadar kalau yang dia lakuin tuh salah gitu, biar dia kebawa sampai besar. Kalau yang dia lakuin itu salah, jangan dilakuin lagi, kayak gitu. Makanya dari kecil tuh harus aku pernah bikin konten dari kecil anak itu harus diajari 3 kata mutiara gitu, maaf, tolong, dan terima kasih, gitu. Maaf Itu sih itu banyak orang yang udah tahu. iya, maaf itu kan susah banget kan, kadang anaknya nakal nggak orang tuanya diem aja, nggak suruh minta maaf kek, nggak suruh
nggak suruh apa namanya, bilang jangan aja nggak bisa loh orang tua, kan kebanyakan orang tua itu. Apalagi suruh minta maaf gitu loh. Makanya ya sampai banyak kejadian sampai besar ya ngelakuin hal-hal yang kayak gitu diwajarkan sama anaknya, kayak gitu. Ya namanya orang tua karena rata-rata milenial sekarang itu kan dulu didikannya VOC kan, akhirnya Ya gini loh Kak, menurut aku tuh misalnya kita ketemu sama keluarga, yang tipenya tuh nggak pernah marahin anaknya padahal anaknya nakal betul. Terus nggak pernah ngasih nasihat ke anaknya padahal anaknya itu udah jelas-jelas, manipulatif itu tadi yang ya kayak gitu. Ya misalnya orang tuanya juga nggak merasa anaknya ada salah apa gimana, ya kita yang ngebentengin anak kita, misalnya nggak usah terlalu main sama dia, membatasi untuk berinteraksi karena si anak ini tuh semua gerak-geriknya Zea, apa yang dia miliki tuh dia selalu iri gitu loh ya. Aku nggak mau nanti, apa ya, apa yang udah kita bangun nih, Zea nih orangnya, aku nggak mau nanti hancur gitu loh. Nanti kalau dia udah besar, dia udah kuat nih pendiriannya, dia bakal biasa aja ketika ada orang yang iri, udah bodo amat gitu ya kan. Kalau sekarang kan dia masih kecil, jadi aku masih eman-eman banget gitu loh kalau sampai dia tuh sering-sering main sama ini gitu loh ya. Gimana caranya, misalnya nih ya, ada, anak kita tuh udah kita kita bentuk dengan sebaik mungkin misalnya ya, tapi orang tuanya si anak yang nggak pernah sadar kalau anaknya itu salah atau nakal kayak gitu, gimana caranya kita menghadapi itu? Nah, caranya tuh ya kita yang ngasih tahu anak kita untuk kalau bisa itu dibatasi nggak perlu main sama dia gitu loh. Kamu bisa main pakai mainanmu sendiri, kamu bisa main dengan temen-temenmu yang lain misalnya, kalau ada dia ya udah mending pulang atau gimana kayak gitu. Nah, jadi intinya percakapan kita malam ini, kalau misal anak kita atau anak-anak di luar sana itu temenan sama anak yang manipulatif atau yang ngajarin teman-temannya untuk nggak nemenin si salah satu temennya itu, jauhin anak kita dari anak-anak yang kayak begitu, karena itu bahaya banget ya buat anak kita nggak bisa ngerubah anak orang lain, yang bisa kita lakukan ya kita menjaga anak kita dengan cara menjauhkan kayak gitu. Nah itu. Yang kedua, orang tua jangan denial kalau ada laporan anaknya nakal. Minimal harus diverifikasi dulu anak kita nakal beneran atau enggak, gitu. Jangan percaya 100% sama omongan anak kita juga, karena dia itu juga, eee, punya apa ya, punya cara untuk mempertahankan dirinya dan nggak dimarahi, tuh. Udah segitu dulu ya, obrolan kita malam ini, udah ngantuk Oke. nih. Good night, bye. Bye-bye.